Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Cipto Mangunkusumo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Cipto Mangunkusumo adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Cipto Mangunkusumo dikenal sebagai pelopor nasionalisme awal di Hindia Belanda. Cipto Mangunkusumo merupakan seorang dokter. Cipto Mangunkusumo merupakan seorang intelektual. Cipto Mangunkusumo merupakan seorang aktivis politik yang secara aktif memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Cipto Mangunkusumo menentang sistem pemerintahan kolonial Belanda. Gagasan-gagasan Cipto Mangunkusumo tentang pemerintahan sendiri. Gagasan-gagasan Cipto Mangunkusumo tentang pendidikan. Gagasan-gagasan Cipto Mangunkusumo tentang emansipasi politik menjadi fondasi penting dalam kebangkitan nasional Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Cipto Mangunkusumo lahir pada tahun 1886 di Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah. Latar belakang pendidikan Cipto Mangunkusumo adalah dalam bidang kedokteran. Latar belakang pendidikan tersebut kemudian digunakan untuk mengabdi kepada masyarakat. Latar belakang pendidikan tersebut juga menjadi jalur perjuangan Cipto Mangunkusumo dalam mengangkat derajat bangsa Indonesia. Bersama dengan Ernest Dawes Dekker dan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo dikenal sebagai bagian dari tiga serangkai. Tiga serangkai merupakan kelompok nasionalis awal yang secara terbuka menuntut kemerdekaan dan memperjuangkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Cipto Mangunkusumo berjuang di wilayah Hindia Belanda. Perjuangan tersebut dilakukan terutama melalui kegiatan politik dan penerbitan yang bermarkas di Pulau Jawa. Cipto Mangunkusumo aktif dalam organisasi politik Indische Partij yang berpusat di Jawa. Namun akibat aktivitas politik yang dianggap membahayakan pemerintah kolonial, Cipto Mangunkusumo bersama dua rekannya diasingkan ke negeri Belanda pada tahun 1913. Selama di pengasingan, perjuangan dan gagasan Cipto Mangunkusumo tetap hidup. Perjuangan dan gagasan Cipto Mangunkusumo menyebar melalui tulisan-tulisan dan koneksi dengan tokoh-tokoh Eropa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan aktif Cipto Mangunkusumo berlangsung sejak awal abad ke-20. Tahun penting dalam sejarah perjuangan Cipto Mangunkusumo antara lain tahun 1912 saat ikut mendirikan Indische Partij. Tahun 1913 ketika diasingkan ke Belanda. Tahun 1917 ketika akhirnya kembali ke Hindia Belanda. Meski aktivitas politik Cipto Mangunkusumo dibatasi setelah kembali, gagasan dan pengaruh Cipto Mangunkusumo tetap membekas dalam pergerakan nasional selanjutnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Cipto Mangunkusumo menentang kolonialisme karena menyaksikan langsung ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, dan diskriminasi rasial yang terjadi di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Cipto Mangunkusumo percaya bahwa bangsa Indonesia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, memiliki pemerintahan sendiri, serta memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak. Melalui tulisan, pidato, dan organisasi politik, Cipto Mangunkusumo memperjuangkan emansipasi bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Cipto Mangunkusumo memperjuangkan ide-ide kemerdekaan melalui jalur pendidikan, jurnalisme, dan organisasi politik. Cipto Mangunkusumo menulis kritik-kritik tajam terhadap kebijakan kolonial, mendorong kesadaran nasional, dan menyerukan pentingnya persatuan di antara kaum pribumi dan keturunan Indo-Eropa. Melalui Indische Partij, Cipto Mangunkusumo bersama tiga serangkai menyuarakan nasionalisme yang melampaui sekat rasial dan etnis. Meski harus menghadapi pengasingan, pengawasan, dan pembatasan aktivitas,
Perjuangan Cipto Mangunkusumo menjadi inspirasi bagi generasi nasionalis berikutnya yang melanjutkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu tokoh intelektual terpenting dalam fase awal pergerakan nasional Indonesia. Sebagai seorang dokter lulusan School Thought of Leiding van Inlandse Artsen atau STOVIA, Cipto Mangunkusumo tidak hanya berkiprah di bidang medis, tetapi menjadikan profesinya sebagai alat perjuangan sosial dan politik. Pemikiran dan keberanian Cipto Mangunkusumo menentang ketidakadilan kolonial menempatkan dirinya dalam jajaran pelopor nasionalisme modern di Hindia Belanda. Cipto Mangunkusumo memiliki pandangan yang tajam dan analitis terhadap kondisi sosial masyarakat Bumiputra yang berada dalam tekanan sistem kolonial. Kiprah Cipto Mangunkusumo di ranah politik dimulai melalui tulisan-tulisan di berbagai surat kabar dan media massa saat itu, yang menggugah kesadaran kebangsaan. Dalam tulisan-tulisannya, Cipto Mangunkusumo mengkritik keras diskriminasi rasial dan ketimpangan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemikiran Cipto Mangunkusumo tidak sekadar retoris, tetapi menyentuh aspek-aspek struktural ketidakadilan seperti monopoli dagang, kebijakan tanam paksa, dan kebijakan pendidikan yang hanya menguntungkan segelintir elit. Bersama Ernest Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo mendirikan organisasi politik Indische Partij pada tahun 1912, yang menjadi wadah perjuangan bersama antara kaum Indo dan kaum Bumiputra. Indische Partij merupakan salah satu organisasi politik pertama yang secara tegas mengusung gagasan Indonesia merdeka dan menentang kolonialisme secara terbuka. Ide-ide yang mereka usung dianggap radikal oleh pemerintah kolonial karena menuntut perubahan sistem secara menyeluruh. Bukan hanya perbaikan administratif, tindakan dan pemikiran Cipto Mangunkusumo dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu pada tahun 1913 bersama dengan dua rekannya Cipto Mangunkusumo diasingkan ke negeri Belanda. Di masa pengasingan ini Cipto Mangunkusumo tetap aktif berdiskusi dan menjalin relasi dengan tokoh-tokoh progresif di Eropa, yang membuat gagasannya semakin matang. Setelah 4 tahun di pengasingan, pada tahun 1917 Cipto Mangunkusumo kembali ke tanah air. Namun ruang gerak Cipto Mangunkusumo mulai dibatasi oleh pemerintah kolonial karena dianggap sebagai ancaman ideologis. Dari perspektif pendidikan dan kesadaran politik, Cipto Mangunkusumo termasuk pelopor pemikiran rasional dan ilmiah dalam menyikapi permasalahan bangsa. Cipto Mangunkusumo tidak sekadar membangkitkan semangat perlawanan, tetapi juga membekali masyarakat dengan argumen rasional dan wawasan luas tentang hak asasi, demokrasi, dan keadilan sosial. Gaya intelektual Cipto Mangunkusumo membedakan dari tokoh-tokoh pergerakan sebelumnya yang cenderung berbasis agama atau kultural. Cipto Mangunkusumo mengajak masyarakat Indonesia berpikir sebagai bangsa modern yang setara dengan bangsa-bangsa lain. Dari sisi hubungan etnis dan inklusivitas, posisi Cipto Mangunkusumo dalam 3 serangkai sangat penting karena menandai era awal kolaborasi antara kaum Bumiputra dan kelompok Indo-Eropa progresif. Dalam organisasi Indische Partij, Cipto Mangunkusumo mendorong terbentuknya nasionalisme inklusif yang tidak membeda-bedakan asal-usul etnis. Selama memiliki komitmen pada cita-cita kemerdekaan Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa perjuangan nasional bukan semata-mata perjuangan etnis, melainkan perjuangan melawan ketidakadilan universal. Secara kultural, keberanian Cipto Mangunkusumo juga mencerminkan pergeseran paradigma sosial masyarakat Jawa saat itu. Dari sikap pasrah terhadap feodalisme dan kolonialisme menjadi sikap kritis dan mandiri. Cipto Mangunkusumo menjadi contoh generasi terpelajar yang menolak tunduk kepada kekuasaan otoriter, baik dari tradisi internal maupun dari luar negeri. Dengan semangat modernisme, Cipto Mangunkusumo mendorong perubahan sosial, pendidikan, dan peran masyarakat dalam politik.
Warisan perjuangan Cipto Mangunkusumo tidak hanya berhenti pada masa hidupnya, tetapi menjadi landasan bagi perkembangan organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Partai Nasional Indonesia. Kontribusi Cipto Mangunkusumo yang sangat besar dalam membentuk kesadaran kolektif bangsa menjadikan Cipto Mangunkusumo sebagai salah satu tokoh nasional yang dihormati dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gagasan Cipto Mangunkusumo tentang pemerintahan sendiri dan keadilan sosial terus relevan dan menjadi bagian penting dari narasi kebangsaan hingga masa kini. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.